Bab 02. Kamu. Apa yang dia lakukan di sini? Apa dia mengikutiku? Dasar pria cabul. Kanaya menatapnya dengan wajah tidak suka dan jarinya menunjuk laki-laki itu. Pria itu menurunkan jari telunjuknya dan mendekatkan wajahnya yang hampir bersentuhan dengan bibirnya, Irfan. Kanaya terdiam dengan ekspresi sangat terkejut sedangkan Irfan sudah pergi meninggalkannya. Kanaya, Reinan melihat kekasihnya dengan aneh. Iya sayang. Kanaya yang sudah tersadar dari diamnya melihat Reinan sudah berdiri di depannya dengan memegang 2 gelas minuman. Ayo kita masuk ke dalam bioskop, filmnya sudah hampir dimulai. Reinan menarik tangan Kanaya masuk dan mencari tempat duduk yang kosong. Reinan duduk dan memegang tangan kekasihnya itu. Kanaya hanya melayangkan senyuman manisnya melihat Reinan yang begitu romantis. Kanaya yang serius menonton ikut terhanyut dengan alur cerita yang begitu romantis tanpa sadar Reinan sudah melayangkan ciuman di pipinya. Kanaya hanya tersenyum melihat Reinan. Setelah lelah seharian berjalan-jalan akhirnya mereka pulang dan udara begitu dingin membuat Kanaya memeluk Reinan dari belakang. Reinan sudah melajukan motornya dan singgah di kontrakannya. Rei, aku mau pulang, ini sudah sangat larut. Kanaya merasa bingung dengan sifat Rei sejak dari bioskop yang selalu menatapnya dan menciumnya tidak seperti biasanya. Reinan hanya menarik tangannya masuk ke dalam kontrakannya. Rei, mengapa kamu? Belum habis Kanaya berbicara Reinan sudah membungkam mulutnya dengan ciuman. Kanaya yang sangat kaget dengan perlakuan kekasihnya itu kemudian menolak tubuh Reinan sampai terjatuh ke lantai. Kanaya, bukannya kita sudah lama berpacaran? Aku rasa kita sudah pantas melakukan hubungan yang lebih jauh bukan sekedar hanya ciuman. Aku akan menikah denganmu, jadi apa yang harus kamu takutkan? Rei, aku tidak pernah menyangka kamu akan berlaku seperti ini padaku, bukannya kamu berjanji akan melakukannya setelah kita menikah nanti? Iya Kanaya, tapi itu dulu, bolehkah kali ini saja kita mencari suasana baru dalam hubungan kita? Praak! Tamparan keras dari Kanaya mengenai pipi kiri Reinan. Kanaya yang sangat kecewa keluar dan berjalan meninggalkan Reinan yang pikirannya sudah penuh dengan nafsu gilanya. Kanaya berjalan di trotoar, kali ini air matanya kembali jatuh di tengah kesunyian malam. Apa yang terjadi hari ini menambah kesedihannya. Kakinya terus berjalan entah kemana akan membawanya, pikirannya yang begitu kacau menatap lingkungan sekitarnya dengan pandangan kosong. Pip, 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 suara klakson mobil mengagetkannya. Kanaya memalingkan wajahnya melihat mobil mewah sedang mengikutinya dari belakang. Jantungnya berdegup kencang, rasa takutnya mulai muncul dan melihat jam di tangannya sudah menunjukkan jam 2 pagi. Kanaya mempercepat langkah kakinya tapi mobil tersebut tetap mengikutinya. Hei, naiklah. Tak baik wanita cantik berjalan sendiri di malam hari. Seru pria itu dari dalam mobil dan telah membuka kaca mobilnya. Kanaya memberanikan diri untuk menatap laki-laki yang sedang berbicara dengannya. Kamu, jari telunjuknya kembali menunjuk pria itu. Mengapa dia ada di sini? Apa dia memang mengikutiku? Perasaan Kanaya semakin takut, ini ketiga kalinya dia bertemu tanpa sengaja dengan pria ini. Pria itu turun dari mobil dan menghampiri Kanaya yang sedang berdiri di depan mobilnya. Kanaya mau berlari tapi tangannya sudah ditarik olehnya sehingga tubuhnya terjatuh ke dalam pelukan pria itu. Lepaskan. Kanaya berusaha melepaskan badannya dari pelukan pria itu. Baiklah, namaku Irfan. Bukannya tadi aku sudah memberi tahumu? Aku akan mengantarkanmu pulang. Irfan menyodorkan tangannya tapi Kanaya tidak menyalaminya. Kanaya masih dengan perasaan was-wasnya, mana mungkin pria yang belum dikenalnya bisa begitu baik dengannya. Tidak perlu, aku bisa. Belum selesai dia berbicara Irfan sudah menarik tangannya masuk ke dalam mobil. Kanaya sudah berada di dalam mobil mewah Irfan. Dia duduk di kursi depan berdampingan dengan Irfan. Mobil sudah melaju meninggalkan kesunyian malam. Siapa namamu dan berapa umurmu? Irfan bertanya kepada Kanaya yang masih menundukkan kepalanya. Kanaya hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan darinya. Sepertinya kamu masih remaja dan sangat labil.
Tidak seharusnya kamu berjalan sendiri tengah malam seperti ini. Jika ada yang pria jahat di jalan yang melukaimu, bagaimana bisa kamu melawannya? Kanaya masih terdiam, pikirannya masih sangat kacau, dia tidak tahu akan pergi kemana malam ini. Dia juga tidak ingin pulang ke rumahnya karena hanya menambah beban pikirannya jika mendengar orang tuanya bertengkar. Mas, turunkan aku di sini. Kanaya yang bingung memanggil siapa pria di sampingnya, akhirnya dia memanggilnya dengan sebutan Mas. Dari penampilannya Irfan tidak terlihat seperti remaja lagi, bisa dibilang dia sudah dewasa dan Kanaya tidak mungkin memanggilnya dengan menyebutkan namanya. Kamu akan pulang denganku malam ini, besok pagi aku akan mencari rumahmu. Tidak Mas, mana bisa seperti itu. Kanaya berusaha menolak ajakan Irfan. Irfan melajukan mobilnya di tengah jalanan yang sudah mulai sepi. Melompat saja dari mobil jika kau tidak mau pulang bersamaku. Aku sudah malas untuk berhenti. Irfan hanya menjawab santai. Apa dia sudah gila? Sama saja dia sedang membunuhku secara perlahan. Mana mungkin aku melompat sedangkan mobil tengah melaju. Kanaya membatin dan sangat kesal dengan pria di sampingnya itu. Karena terlalu lelah akhirnya Kanaya tertidur di dalam mobil. Irfan hanya tersenyum melihat gadis cantik itu. Mata Irfan kemudian tertuju pada pakaian Kanaya yang begitu minim dan secepat mungkin dia memalingkan wajahnya melihat ke arah depan. Setibanya di apartemen Irfan menggendong Kanaya menaiki lift menuju lantai 10. Pandangannya belum bisa move on dari tubuh indah Kanaya dengan dua bukit kembar yang terlihat jelas dilapisi baju tipisnya. Gairahnya memuncak dan akhirnya dia sampai depan pintu apartemennya. Setelah masuk Irfan membaringkan tubuh Kanaya di atas tempat tidur dengan menutup tubuhnya dengan selimut tebal miliknya. Bagaimana bisa dia berjalan dengan pakaian minimnya di tengah malam seperti ini? Jika orang lain yang menemukannya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Irfan langsung merebahkan tubuhnya di atas sofa panjang yang ada di dalam kamarnya. Suara ponsel berulang kali berbunyi tapi Kanaya tidak mendengarnya. Irfan yang berusaha membuka matanya berjalan menuju tempat tidur dan mengambil HP dari dalam tas Kanaya. Kanaya sayang, aku benar-benar minta maaf, bisakah kita bertemu sebentar? Aku akan menjemputmu dan menyelesaikan masalah ini. Oh, jadi namanya Kanaya. Irfan menjawab telepon dari Reinan. Siapa kau? Mana Kanaya? Kenapa bisa HP-nya ada di tanganmu? Reinan terdengar sangat marah mendengar laki-laki yang mengangkat telepon darinya. Kanaya, oh gadis itu, dia sedang tertidur pulas. Maaf, aku tidak bisa membangunkannya karena dia sangat kelelahan semalam. Apa? Hei, tut, tut, tut. Suara panggilan telepon terputus. Reinan mencoba menelpon kembali nomor Kanaya tapi sekarang sudah tidak aktif. Di lain tempat Reinan terlihat sangat marah dan melempar HP-nya di atas kasur. Jangan bilang Kanaya sedang diculik. Ya ampun, ini semua salahku. Mengapa aku membiarkannya berjalan sendiri di malam hari? Reinan memegang kepalanya dan merasa sangat frustasi. Hana, iya Hana, mengapa aku melupakannya? Reinan mengganti pakaiannya dan bergegas naik ke atas motornya berharap bisa bertemu Hana secepatnya. Reinan sudah berada di depan gerbang kampus. Dia memperhatikan setiap orang masuk ke dalam kampus, tapi Hana belum juga menunjukkan batang hidungnya. Setelah sekitar 1 jam dia menunggu, akhirnya Hana turun dari mobil dengan menggunakan pakaian hitam putih. Hana, suara Reinan terdengar begitu nyaring. Reinan, Kanaya di mana? Apa dia lupa hari ini kita akan ada acara pelepasan mahasiswa untuk magang perusahaan Sentral Pratama? Aku sebenarnya datang ke sini untuk menanyakan Kanaya padamu. Reinan terdengar sangat putus asa. Bukannya kemarin dia seharian bersamamu? Kanaya balik bertanya kepada Reinan. Reinan hanya terdiam. Tidak mungkin aku menjelaskan pada Hana bahwa kami bertengkar karena masalah. Reinan. Hana, aku pamit pulang, kalau kamu bertemu Kanaya bisa hubungi nomorku. Reinan memberikannya nomor teleponnya kepada Hana. Baiklah, Bae, mereka itu memang aneh. Daripada repot pacaran, mengapa mereka tidak menikah saja?
Hana masih berdiri di tempatnya melihat Reinan yang sudah hilang dari depan matanya. Hana dan teman-temannya sudah berangkat menggunakan bis kampus menuju kantor tempat mereka akan magang selama 6 bulan ke depan. Hana, di mana Kanaya? Ibu Wirda berdiri di depannya melihat kursi yang ada di sampingnya kosong. Semua orang di kampus mengetahui mereka sangat dekat dan di mana ada Hana maka di situ juga ada Kanaya. Hana hanya menggelengkan kepalanya. Belum ada kabar Bu, pesanku belum dibaca dan nomornya tidak aktif. Beritahu dia besok langsung menghadap kepada direktur perusahaan untuk menjelaskan alasannya karena tidak bisa hadir di hari pertamanya magang. Iya Bu, Kanaya. Kanaya, apa hidupmu serumit ini? Hana terkadang kasihan melihat sahabatnya itu tapi dia tidak mau terlalu jauh mencampuri urusan pribadi Kanaya. Di apartemen, Kanaya yang sudah bangun melihat langit-langit kamar. Matanya langsung melotot dan memutar kedua bola matanya melihat sekeliling tempatnya berada. Di mana aku? Pria itu, apa dia, semalam apa yang telah kami lakukan? Oh astaga jangan-jangan dia sudah mencaburiku. Kanaya memeriksa bajunya dan badannya ternyata pakaiannya masih lengkap. Oh syukurlah, ucapnya sambil mengelus dadanya. HP-ku, astaga ini lobat. Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Dia mengunci pintunya. Tapi kemana dia? Sepertinya dia benar-benar sangat kaya dalam kamar ini penuh dengan barang-barang antik dan sangat berkelas. Kanaya yang merasa gerah akhirnya mandi dan merendam badannya ke dalam batap. Kanaya yang sedang asik berendam tidak menyadari kedatangan Irfan. Irfan cukup lama menunggunya mandi dan duduk di tepi tempat tidur. Sial, mengapa dia harus mandi segala sih? Aku tidak tahan berada di sini membuat pikiranku menjadi kotor. Irfan mengacak-acak rambutnya. Kanaya, bisa tidak kamu berhenti berendam sekarang? Sejak kapan dia berada di sini? Bagaimana dia tahu namaku? Astaga aku lupa membawa handuk, mana mungkin aku menyuruhnya mengambilkan aku handuk. Kanaya mulai panik di dalam kamar mandi. Buka pintunya. Irfan mengetuk pintu kamar mandi. Tidak mau Mas, suara Kanaya semakin panik. Buka atau aku dobrak. 1, 2 ti. Iya Mas aku akan membukakannya. Kanaya sudah membuka pintu, ternyata Irfan membalikan badannya dan tangannya sudah menyodorkan handuk dan baju kepadanya. Cepatlah pakai ini, aku akan menunggumu di meja makan. Iya Mas makasih. Ucap Kanaya dan langsung menutup pintu. Kanaya keluar dari kamar mandi dengan wajah yang malu-malu. Bajunya yang dia pakai agak kebesaran dan sedikit panjang sehingga tidak menampakkan tubuhnya yang seksi. Kanaya memang suka memakai pakaian yang berbentuk lekukan tubuhnya. Entah itu ciri khasnya atau memang dia ingin orang memandangnya karena keseksiannya. Irfan sudah duduk di meja makan menatap Kanaya yang berdiri di depannya. Sampai kapan kamu akan berdiri di situ? Cepatlah aku sudah lapar. Kanaya mendekat dan duduk di hadapan Irfan. Makanlah, sejak semalam kamu belum mengisi perut. Irfan memasukkan lauk pauk ke dalam piring Kanaya. Iya Mas makasih. Ternyata laki-laki ini sangat dingin. Kanaya membatin. Mulai besok pakailah baju yang lebih sopan dan jangan pernah mau pulang bersama orang yang baru kamu kenal. Satu lagi jangan pernah mandi di rumah laki-laki yang tinggal sendiri. Irfan berbicara tanpa menatapnya. Iya Mas aku mengerti, tapi kan tadi malam aku tidak mau pulang bersamamu, itu karena Masnya yang memaksaku. Berarti itu bukan salahku kan? Kanaya berusaha mencari pembenaran. Sepertinya hidupmu sangat liar, apa orang tuamu tidak mengajarkanmu sopan santun? Ucap Irfan. Kanaya langsung menghentikan makannya dan berdiri dari tempat duduknya. Tahu apa kamu tentang hidupku? Dan satu lagi berhenti mengikutiku. Kanaya langsung pergi meninggalkan Irfan yang sedang makan. Kanaya sudah keluar dari apartemen mewah Irfan. Dia naik angkot pulang ke rumahnya dan setibanya di rumah tiba-tiba dia heran melihat barang-barangnya berserakan di teras rumahnya. Pintunya sudah tertutup dengan kayu yang dipaku bersilangan. Terlihat tulisan besar di dinding, rumah ini telah disita bank.
Kanaya mengumpulkan barangnya satu persatu. Air matanya kembali mengalir melihat rumah yang telah dia tempati dari kecil harus dia tinggalkan begitu saja. Orang tuanya entah kemana dan seakan tidak memperdulikan hidupnya. Air matanya terus mengalir. Dia bingung akan pergi kemana. Kanaya juga tidak tahu rumah Hana ada di mana. Hana sering mengajaknya untuk tinggal bersamanya, tapi Kanaya tidak ingin merepotkan sahabatnya itu. Hana sudah sering membantunya dan kadang membayarkan biaya kuliahnya. Rei, aku akan tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Hana langsung teringat Reinan. Kanaya sudah membawa beberapa barangnya di dalam tas besar. HP-nya masih lowbat sehingga dia tidak bisa menghubungi siapapun. Kanaya kembali menaiki angkot dengan wajah yang begitu lesu. Tiba di kontrakan Reinan, dia melihat ada mobil Kiran terparkir di depan pagar. Kiran, waktunya begitu pas, aku belum sempat bilang terima kasih padanya. Kanaya yang ingin mengetuk pintu mengurungkan niatnya setelah mencoba membuka pintu ternyata tidak dikunci. Kanaya langsung masuk ke dalam rumah tapi tidak melihat Kiran dan Reinan berada di ruang tamu. Kanaya kembali terdiam setelah berada di depan kamar mendengar suara Reinan dan Kiran dari dalam. Kanaya masih terdiam di depan pintu kamar, terdengar suara desahan Kiran dari dalam. Kiran, aku udah mau keluar. Suara Reinan terdengar keras dan bersemangat. Tunggu Reinan, kita barengan keluarnya. Desahan Kiran terdengar semakin kuat. Kiran, aku udah nggak tahan ah. Kiran, maafkan aku, kali ini aku sudah nggak tahan untuk menahannya. Kerik, suara pintu terbuka. Kanaya, Reinan dan Kiran bersamaan terkejut melihat kehadiran Kanaya di depan pintu. Dengan cepat Reinan memakai celananya dan menghampiri Kanaya yang masih terpaku di tempatnya. Sayang, dengarkan dulu penjelasanku. Reinan memegang tangan Kanaya tapi tangannya ditepis oleh Kanaya. Praak, tamparan keras mengenai pipi Reinan. Air mata Kanaya terus mengalir dan bibirnya seakan terkunci tidak mampu untuk mengatakan apapun. Kanaya membalikkan badannya dan pergi meninggalkan Reinan. Reinan berusaha menahan Kanaya di depan pintu keluar. Kanaya, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, aku dan Kiran tidak sengaja melakukannya, aku hanya terbawa perasaan karena kemarin kamu. Reinan menarik tangan Kanaya kembali dan memohon kepadanya. Tapi belum selesai dia bicara. Prak, 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 prak. Tamparan keras melayang sebanyak 7 kali di pipi Reinan. Itu untuk rasa sakit hatiku karena telah menghabiskan waktu dengan sia-sia selama 7 tahun bersamamu. Kanaya benar-benar pergi dengan menyeret tas besarnya naik ke dalam angkot. Semua orang menatapnya karena dia sudah seperti orang gila berkeliaran. Mukanya pucat, rambutnya acak-acakan dan pakaian kusut. Ini pertama kali dalam hidupnya dia tampil di depan umum dengan penampilan yang sangat berantakan. Kanaya terkenal perfect kalau bicara soal penampilan dan itu menjadi daya tarik terbesarnya. Terdengar suara perempuan di sampingnya berbicara dengan setengah berbisik. Kasian banget itu perempuan, padahal cantik loh tapi gangguan jiwa. Pikirannya yang kacau tidak lagi memperdulikan orang yang ada di sekitarnya. Setelah sekian lama dia melamun akhirnya terbesit dalam pikirannya dia akan pergi kemana. Yah, hanya dia yang bisa meolongku sekarang, biar jadi babu sekalipun aku rela. Kanaya sudah berada di area apartemen Irfan. Seorang satpam datang mendekatinya. Hei, pergi dari sini. Gembel dilarang masuk area ini. Satpam itu berteriak padanya. Apa? Gembel. Aku bukan gembel, aku dan Pak Irfan adalah. Kanaya bingung akan menjawab apa, ya memang aku sudah seperti gembel yang berkeliaran sekarang. Cepat pergi atau aku akan menyeretmu dengan kasar dari sini. Ucap satpam yang sudah menarik tangannya dengan kasar. Lepaskan dia. Irfan bersuara dari dalam mobil dan akan masuk ke parkiran. Itu kan aku sudah bilang, aku ini bukan gembel. Kanaya berbicara kepada satpam itu sambil menjulurkan lidahnya. Kanaya sudah mengikuti Irfan dari belakang dan menyeret tas besarnya masuk. Mengapa kamu kembali? Irfan berbicara dengan wajah datar dan Kanaya sudah duduk di sofa.
Kanaya mengeluarkan bakat aktingnya dan mulai berjongkok di bawah kaki Irfan yang sedang berdiri di depannya. Mas, aku minta maaf tadi sudah berbicara kasar padamu. Aku benar-benar minta maaf, Mas. Aku sudah maafkan, sekarang pergilah. Aku lagi capek dan malas diganggu. Irfan berbicara sambil melepaskan dasinya. Tapi Mas, bolehkah aku tinggal di sini untuk sementara waktu? Please Mas. Aku mohon. Hanya kamu yang bisa menolongku sekarang Mas. Kanaya kembali memohon di kaki Irfan dengan mengeluarkan bakat aktingnya yang sudah lama dia pendam.